Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Ya kalau itu harus bebas, pengadilan tentu berhak merehabilitasi nama baiknya. Ya, Niat bela Jessica Wongso, Kamarudin Simanjuntak malah dilaporkan di Rut Taspen, statusnya jadi tersangka. Curiga dengan keputusan hakim, Kamarudin Simanjuntak beberkan kejanggalan soal kasus Jessica Wongso. Pengacara vokal, Kamarudin Simanjuntak kembali memberikan tanggapannya mengenai kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso sebagai terdakwa. Nama Kamarudin Simanjuntak disebut-sebut oleh netizen untuk membantu Jessica Wongso untuk bisa bebas. Pasalnya, kasus kopi sianida yang mencuat pada tahun 2016 lalu ini kembali diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat yang pada waktu lalu meyakini Jessica bersalah, kini justru sebaliknya. Banyak kejanggalan yang muncul hingga membuat masyarakat tidak percaya Jessica Wongso pelakunya. Kamarudin Simanjuntak, yang dahulu menangani kasus Ferdy Sambo memberikan pendapatnya soal keputusan hakim yang menjatuhkan vonis. Ia merasa curiga terhadap keputusan hakim pada saat memberi vonis kepada Jessica Wongso karena tidak ada saksi yang melihat. Saya masih curiga dengan keputusan itu, karena pertama saksi tidak ada yang melihat ia, kata Kamarudin Simanjuntak dikutip dari YouTube Intens Investigasi Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kamarudin menambahkan, jika tidak ada saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida maka tinggal melihat surat. Tidak ada saksi yang melihat Jessica memasukkan sianida. Maka jika tak ada saksi kita bicara tentang surat, tambahnya. Dalam surat itu, Kamarudin mengatakan tidak ada yang memastikan Jessica Wongso mempunyai racun atau memasukkannya ke dalam kopi milik Mirna Salihin. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu, ungkapnya. Jika tidak dapat dibuktikan, ia melanjutkan, hal itu dibuktikan dengan keterangan ahli. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan semuanya pintar, ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga pintar, sambungnya. Ia kemudian mempertanyakan keyakinan hakim mengapa meyakini Jessica Wongso pelakunya, hingga seharusnya hakim memiliki minimal 2 alat bukti. Nah kalau keyakinan hakim meyakini Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu, tanyanya heran. Keyakinan hakim harus didasarkan oleh minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan dengan keyakinan hakim menjadi pertanyaan, tandasnya. Itu dia kecurigaan Kamarudin Simanjuntak terhadap putusan yang diberikan kepada Jessica Wongso. Pengacara ternama tanah air Kamarudin Simanjuntak siap bela Jessica Wongso, tetapi kini dirinya malah menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Direktur Utama Dirut PT Taspen. Beberapa waktu lalu Kamarudin Simanjuntak dikabarkan siap pasang badan untuk membela Jessica Wongso bila kasus kopi sianida diserahkan padanya. Namun, kini Kamarudin Simanjuntak juga terjerat proses hukum dan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan berita bohong PT Taspen. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh ANS Kosasi, Dirut PT Taspen pada tanggal 5 September tahun 2022, menjadikan nama Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka atas kasus tersebut. Kamarudin Simanjuntak pun buka suara atas status laporan yang menimpa dirinya itu. Ia merasa janggal, lantaran laporan yang dulunya dibuat di Polres Metro Jakarta Pusat, kini telah diambil alih ditangani oleh Bareskrim Polri. Ini kan dilaporkannya ke Polres Jakarta Pusat, kenapa tiba-tiba diambil Siber Bareskrim Polri sih? Tanya Kamarudin saat ia ditemui di Bareskrim Polri, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Ada apa gitu loh? Tegasnya dengan heran. Sebagai informasi, Kamarudin Simanjuntak pernah menangani beberapa kasus besar di tanah air, seperti menjadi kuasa hukum keluarga Brigadir J yang tewas oleh Ferdy Sambo, menangani kasus saham Bluebird melawan suami Nikita Willy, dan terakhir ia dikabarkan akan membantu Jessica Wongso dalam menangani kasus kopi sianida.
Kamarudin Simanjuntak pun mengatakan bahwa dirinya telah meminta agar dilakukan gelar perkara terkait kasus yang menimpa dirinya. Ia pun mengatakan bahwa dalam kasusnya hanya ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama, berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Kedua, dikeluarkan surat SP3. Kamarudin pun menuturkan bahwa ia telah mengirim permintaan sebanyak 3 kali namun penanganannya berkelit-kelit. Saya sudah memohon 3 kali untuk gelar perkara. Tapi sampai sekarang masih berkelit-kelit, ujarnya. Saya kirim surat ke Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Dirsiber, Dirtipidum, sambungnya lagi. Kamarudin mengatakan bahwa pihak Dirsiber sudah membalas suratnya. Namun Karawasidik merasa tidak terima, padahal menurutnya, surat itu ia tujukan kepada Karawasidik. Kamarudin Simanjuntak secara tegas tidak ingin melakukan gugatan pra-peradilan mengenai status tersangka yang ia dapat setelah laporan polisi dari Dirut PT Taspen. Ia mengatakan siap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya hukum itu diberlakukan. Menurut Kamarudin, masih ada beberapa pihak yang belum diperiksa atas kasus yang ia tangani. Yang jelas, saya menangani kasus itu dengan surat kuasa. Masih ada klien saya, ada anak-anak klien saya, masih ada juga sopirnya yang belum diperiksa, ungkap Kamarudin Simanjuntak. Profil Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir J siap bela Jessica, punya teori lain soal kematian Mirna. Kamarudin Simanjuntak turut buka suara terkait kasus kopi sianida yang kembali menjadi topik perbincangan hangat. Menurutnya, kematian Wayan Mirna Salihin bisa saja bukan karena Jessica Wongso, melainkan tikus-tikus yang diracun dan hinggap di area kafe. Saya punya firasat, ada penyebab lain yang menyebabkan dia, Mirna, mati. Apa? Di situ ada tikus-tikus. Tikus-tikus itu ada di atap-atap itu. Dia bebas kemana-mana, ujar Kamarudin sebagaimana melansir dari Intens Investigasi pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Dan tikus itu diracun oleh sekuritinya. Bukan tidak mungkin tikus itu hinggap di dapur kena entah ke gula, entah ke apa namanya, dan dipasang, dimasukkan kembali ke gelas, kita enggak tahu, lanjutnya. Lebih lanjut, spekulasi itu muncul usai Kamarudin mengetahui dari sekruti setempat bahwa di Cafe Oliver memang banyak tikus. Di sisi lain, ia pun siap turun tangan jika Jessica mau. Hal ini lantas membuat profil dan biodata pengacara tersebut menuai penasaran. Pemilik nama lengkap Kamarudin Hendra Simanjuntak itu lahir di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada tanggal 21 Mei tahun 1974. Maknanya, saat ini usianya menginjak 49 tahun. Ia merupakan anak dari Midian Simanjuntak dan Nurmaya BR. Pardede, Kamarudin sempat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Begitu lulus, ia sempat merantau ke Jakarta dan bekerja serabutan di sana. Lalu, pada 1993, ia menjadi customer service di sebuah restoran serta membuka bisnis. Namun, bisnis kecil-kecilan yang ia rintis itu tidak berjalan baik. Kehidupannya diketahui penuh perjuangan hingga pernah tinggal di kolong jembatan. Ia pun sempat bekerja menjadi sales dan setelahnya mulai tertarik berkarir sebagai pengacara. Kamarudin pun melanjutkan studinya ke Universitas Kristen Indonesia pada 2000. Selang 4 tahun, ia berhasil lulus dengan gelar sarjana hukum dan predikat cum laude. Ia kemudian bergabung dalam keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia. Lalu, pada tahun 2019, Kamarudin berhasil membuka sebuah firma hukumnya sendiri yang bernama Victoria Law Firm. Ia kerap menangani sejumlah kasus besar, namun nama dan karirnya kian berkembang usai menangani perkara pembunuhan Brigadir J. Adapun kasus-kasus populer lain yang pernah ditangani Kamarudin, yakni Wisma Atlet dan Hambalang serta turunannya hingga IKTP. Lalu, ia juga menjadi kuasa hukum Muhammad Kece yang terjerat kasus penistaan agama. Tak ketinggalan, ia juga pernah menjadi pengacara Rahmawati Soekarno Putri saat berseteru dengan Fadlan Muhammad pada tahun 2016. Di sisi lain, Kamarudin rupanya tak hanya berkarir sebagai kuasa hukum saja. Kamarudin Simanjuntak ternyata pernah terlibat dalam pendirian Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera (PDRIS).
Ia mendirikan partai tersebut pada tanggal 7 Juli tahun 2020 lalu dan dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Ketum. Biodata Kamarudin Simanjuntak. Nama lengkap, Kamarudin Hendra Simanjuntak. Nama panggilan, Kamarudin. Tempat, tanggal lahir, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, tanggal 21 Mei tahun 1974. Usia, 49 tahun. Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia S1 Hukum. Agama, Kristen. Pekerjaan, advokat pengacara. Orang tua, Midian Simanjuntak dan Nurmaya BR. Pardede.